Me. Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang wedus gembel semua. Oke, kembali lagi ya Sobat Ngaret pada channel yang kesehariannya kita selalu membahas tentang ternak, domba, kambing, sapi atau ternak ruminansia dan sejenisnya. Oke, kali ini kita akan membahas penghasilan tambahan dalam beternak ruminansia karena memang banyak sekali peternak yang sebenarnya hanya fokus beternak itu kalau skala kecil bahasa Inggrisnya itu it's down cucuk ya, alias racucuk. Makanya kalau tidak ada sampingan yang masih sehubungan dengan ternak itu sendiri kadang-kadang eh, tidak cukup dalam penerapannya. Oke, tapi sebelumnya bagi sobat ngarit yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sobat ngarit selalu mendapatkan info terbaru ketika kita mengupload video-video terbaru tentang dunia ternak, tani dan UMKM kecil di sekitar kita. Juga bagi sobat ngarit yang memiliki kritik, saran atau mungkin pertanyaan bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Kita akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pokok pembahasan utama tentang penghasilan tambahan yang bisa didapatkan yang masih sehubungan dengan beternak ya, terutama ternak kalau saya sendiri ternak domba, mungkin yang kambing atau sapi mungkin bisa sama ya. Yang pertama itu adalah omset penjualan bibit ya. Penjualan bibit. Bibit yang di sini adalah bibit rumput ya yang masih ada di range kanan kiri dari ternak itu sendiri ya, penjualan bibit rumput. Ya, kasus ini tidak terjadi pada semua peternak karena banyak peternak yang menggunakan metode tidak pakan hijauan atau HPT, mungkin dia pakan kering ya, seperti itu atau mungkin pakannya adalah complete feed yang sudah jadi lah seperti ini, dia tidak punya bank pakan HPT lah. Bagi yang punya bank pakan HPT bersyukurlah. Karena kita sebenarnya punya pemasukan tambahan yaitu dari penjualan bibit rumput ya. Untuk penjualan bibit rumput ini sendiri walaupun tidak begitu paten ya, bahkan dulu mungkin sobat ngarit pun sama seperti saya waktu dulu ada pertanyaan, wah, lah nanti kalau sudah semua punya bibit berarti udah pasti ini peluangnya sudah tidak ada. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Itu 3-4 tahun yang lalu. Kenyataannya sampai sekarang pun pembelian bibit itu masih lancar jaya. Bahkan yang pernah membeli pun kadang beli lagi. Entah itu namanya mungkin ya yang dinamakan rezeki sudah diatur atau sudah di tangan Tuhan, bukan kita yang mengecapnya, itu mungkin seperti itu. Karena kenyataannya seperti itu. Kami di kandang Gemil ini melakukan penjualan bibit ini tidak untuk beberapa tahun terakhir ini tidak pernah iklan, tidak pernah menayangkan iklan yang langsung untuk penjualan saat ini gitu, tidak. Karena cuma sekali pasang di marketplace ya, itu sampai sekarang bertahan dalam arti tidak pernah kita perbaharui dan orang pesan juga dari situ terus. Itu kalau di rata-rata memang agak susah karena tergantung musim. Di musim hujan biasanya banyak orderan, pas kita panen itu selalu kurang-kurang. Tapi di musim kemarau hanya tempat-tempat tertentu yang melakukan pembelian. Tetapi setelah kita buat rata-ratanya, tadi kita membuat catatan rata-rata setiap bulan itu berapa, ada yang tinggi, ada yang rendah, terus kita dalam 1 tahun kita buat rata-rata per bulannya itu ketemu antara 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Bayangkan saja. Kadang-kadang penjualan ternaknya, kadang-kadang keuntungannya bersih, kadang-kadang hanya di angka 2 sampai 3 juta, tetapi dari angka bibit rumputnya saja bisa mencapai 1,5 sampai 2 juta per bulan. Hampir setengah dari keuntungan murni dari ternak itu sendiri. Jadi inilah alasan kenapa banyak peternak ya, kita lihat banyak peternak yang sampai menyewa lahan luas, padahal pakannya tiap hari dia tidak selalu hijauan, tapi dia sewa lahan yang sangat luas untuk tanam hijauan. Kalau dihitung-hitung itu pasti nanti pakannya sangat berlimpah, dia sangat surplus pakan ya. Tujuannya memang seperti itu, karena dia juga bisa memanfaatkan penjualan bibitnya juga. Oke, yang kedua masih sehubungan dengan hijauan. Penghasilan tambahan yang bisa didapatkan dari peternak yaitu penjualan hijauan itu sendiri, pakan itu sendiri. Seperti tadi saya sampaikan, kalau bisa surplus pakan, pakan juga bisa dijual dengan harga meskipun tidak terlalu tinggi tetapi sangat menguntungkan. Di tempat kita sendiri surplus pakan tidak sering terjadi, tetapi ketika surplus pakan dengan harga di rata-rata 500.000 ya, naik turun di angka 500.000 per ton ya, kita bisa menjual kurang lebihnya 3 bulan sekali. Ini juga sebagai tambahan ya, 3 bulan sekali
kita bisa jual kurang lebihnya 2 sampai 3 ton. Nah, ini bisa kalau dibuat rata-rata per bulannya juga di angka 500.000. Tetapi di musim-musim tertentu memang tidak begitu banyak pembeli di musim penghujan. Padahal ketika di musim penghujan kita juga surplus pakan, tetapi malah tidak bisa jual. Nah, ini bisa diakali dengan memanen lebih awal. Memanen lebih awal, atau kalau tidak, kita kalau sudah mulai panen 1, 2, 3 kali, menyesuaikan kebutuhan konsumen selain yang kita gunakan untuk pakan, pasti kita bisa mengatur mana waktu-waktu mana yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk jual pakannya, waktu mana kita bisa manfaatkan jual bibitnya, atau kita bisa setup lahannya, kita buat mana yang untuk pakan, mana yang untuk dijual. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga, yaitu kotoran atau tintil. Untuk domba atau kambing ya, untuk sapi kayaknya jauh lebih mudah karena jumlahnya lebih banyak, dan di tempat saya ada yang keliling ke desa-desa untuk membeli kompos dari sapi. Kalau tintil untuk kotoran domba atau kambing sendiri memang juga banyak yang membutuhkan, tapi kalau yang sampai cari-cari ke desa bawa mobil itu nggak ada. Tapi kalau kita bilang mau jual, itu banyak yang mau membeli. Ya, kita post di marketplace saja banyak yang mau membeli. Nah, harga untuk kotoran ini sendiri kalau di tempat saya itu sekitar 10 sampai 15.000 rata-rata. Rata-rata 15.000 per karung ya. Karungnya karung pupuk ya. Karung pupuk itu diisi penuh, enggak penuh banget sih, agak longgar juga, itu sekitar 15.000. Padahal dengan populasi kami 15 ekor induk, itu 1 minggu bisa menghasilkan 1 sampai 2 karung, bahkan lebih, kadang-kadang 2 karung lebih. Jadi ya kalau dibuat hitung-hitungan sekitar kalau 1 karung tadi 15, berarti sekitar 30.000 per minggu. 1 bulan berarti 100 sekian ribu ya. Ini dengan catatan pakannya hijauan penuh. Kalau di tempat kami kan pakannya full hijauan, jadi kotorannya agak banyak. Mungkin yang pakannya complete feed atau konsentrat atau pakan kering itu kotorannya memang agak sedikit, jadi ngumpulnya agak lama. Cuma ini juga salah satu bidang yang menghasilkan uang yang lumayan, meskipun hanya sedikit, tetapi ini kontinu, dan ini hanya limbah yang bisa diuangkan. Ada beberapa peternak besar yang hanya dari penjualan kotorannya saja itu bisa digunakan untuk membayar operasional gaji karyawannya atau tenaga kerja yang ada di kandang ya. Itu sungguh sangat luar biasa. Kita juga berharap kita nanti bisa sampai seperti ke level seperti itu. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah urin ya. Urin dari kambing atau domba itu sendiri. Sapi pun juga banyak yang menggunakan. Ya, kelinci lebih mahal. Ya, karena saya ternaknya domba atau kambing, ya kita sampaikan tentang urin domba atau kambing. Kalau di sini penjualannya memang nggak begitu populer, ya tidak begitu populer, tetapi harganya lumayan. 1 jerigen 20 liter itu kurang lebihnya 5.000. Kok murah banget ya? Ya mau diapakan, itu cuma urin loh. Dijual 5.000 saja sudah alhamdulillah. Kenapa? Populasi 15 ekor saya itu dalam 2 hari itu penuh 1 jerigen. Ya, dalam 2 hari. Kadang-kadang nggak sampai 2 hari itu penuh. Dari urin ini saja 1 hari berarti kurang lebih 2.500 per hari. Nah, kita buat 1 bulan itu 2.500 kali 37, berarti 75.000 per bulan. Kalau kita jual tiap jerigen itu bisa kita jual terus, karena memang jualnya agak sulit. Tetapi yang sudah tahu pasarnya itu menjualnya juga dengan sangat mudah kan gitu. Memang kita perlu ke lingkup yang lebih luas, jadi kita harus sering banyak bertanya, main-main ke tempat lain yang membuat link kita menjadi lebih banyak. Bahkan saya pernah ketemu orang yang menjual ya, orang yang membeli itu 1 botol aqua itu yang cuma 1,5 liter ya, kita anggap 2 liter saja. Itu untuk urin yang sudah difermentasi itu harganya itu 5.000 per botol ya. 5.000 per 2 liter, bayangkan saja. Dan ini pembelinya juga banyak. Bahkan di toko online ya, itu ada yang jual dan penjualannya juga laris. Jadi memang selama kita bisa memprosesnya, kemungkinan harganya juga akan lebih tinggi dan menghasilkan. Termasuk kotoran kambing tadi, yang sudah difermentasi, itu 1 sak ukuran, kalau tidak salah itu ukuran beras ya, sak beras ya, itu 25.000. Lumayan ya. Lumayan, silahkan kalau ada yang mau coba. Nah, dari 1 sampai 4, ini pan-pannya kita alami, tetapi yang maksimal hanya di 1 dan 2. Ini yang kita lakukan tiap
hari, dalam arti kita tidak bisa menjual kotoran dan urin tiap hari. Kenapa? Karena memang kita gunakan sendiri. Kotoran kita giling, kita jadikan untuk kompos untuk di lahan, untuk memupuk hijauan itu sendiri. Urinnya pun juga untuk menyiram dan juga digunakan oleh bapak saya untuk sayuran-sayurannya. Jadi kita nggak bisa jual. Cuma memang kalau tidak dipakai sendiri banyak yang beli, banyak yang sering tanya ke sini ya. Memang banyak yang mau beli, tetapi kita tidak bisa menjualnya. Kenapa? Karena memang kita gunakan sendiri. Itu. Terus yang terakhir yang tidak kita alami sendiri adalah penjualan bulu ya, bulu domba. Ya, bulu domba yang ini kan kalau kambing tidak masuk, makanya tidak kita sebutkan sesuatu yang tidak masuk dalam hitungan tadi, tetapi kita sampaikan juga untuk yang ternak domba itu ada penjualan. Kalau dicukur bulunya bisa dijual juga. Cuma skalanya kalau kecil kan memang susah menjualnya, dan karena kami juga skala kecil, kami juga belum pernah mengalami. Tetapi ketika kita bermain ke peternak-peternak besar, kita sering melihat mereka mencukur, terus kita tanya itu apakah dijual atau hanya dibuang. Itu dijual Mas, dikumpulin dulu, nanti kalau berapa karung baru diambil sama pengepul. Berarti memang sesuatu yang ada potensi untuk diuangkan. Kalau sapi sama kambing pastinya tidak ada. Jadi kita sampaikan untuk bulu ini menjadi hal yang spesial yang tidak semua orang bisa untuk mengalokasikannya. Oke, saya rasa cukup sekian. Itu adalah 4 hal terutama, ada satu tambahan menjadi 5 yang bisa menjadikan penghasilan tambahan, penghasilan sampingan dari beternak domba, kambing, dan sapi. Barangkali ini menjadi ilmu bermanfaat bagi sobat ngarit semua. Jangan lupa jika suka dengan video ini klik tombol suka, serta bagi yang belum langganan silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Bagi sobat ngarit yang punya pertanyaan, kritik, dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, maju terus peternak dan petani Indonesia. Salam ngarit dari Plat AD.